Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah baru muncul lagi nih. Setelah sekian lama, setahun lah mungkin, tidak cari konten di sini. Trail pen. Kebetulan ada yang menarik sekarang, yang mendorong Abah untuk tampil di sini, yaitu masalah perlintasan sebidang yang terasa digampangkan aja untuk menyelesaikannya, padahal sangat kompleks masalahnya. Makanya Abah buat di sini karena Abah tahu dari permulaan ini perlintasan sebidang yang ada di sini bagaimana awalnya sampai terjadi sekarang. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya. Mari kita bercerita bagaimana permasalahan perlintasan sebidang ini. Kali ini Abah sedang ada di bekas stasiun Cimekar lama ini. Tempat Abah suka ngasuh cucu. Sekarang sudah beralih fungsi menjadi UPT Resort Jalan Rel 2.8 Kira Condong. Jadi udah unit teknik sekarang, bukan di pelayanan lagi, sehingga sudah berubah bentuknya juga. Karena stasiunnya yang ini asalnya di kabupaten digeser sedikit ke arah barat dengan nama tetap Stasiun Cimekar, ke arah di sisi kota Bandung di wilayah Gede Bage. Di sini asalnya ada masih satu jalur operasi, satu jalur untuk nyimpan parkir di sini biasanya. Sayang dibongkar nih ya. Padahal diperlukan lagi kalau melihat kasus terjadinya kecelakaan di Bekasi Timur. Karena nggak ada tempat menyimpan, maka terjadilah kasus atau yang tidak kita harapkan bersama. Nanti Abah akan cerita tentang bagaimana sejarah adanya perlintasan sebidang di daerah sini. Kebetulan masih lengkap perangkatnya ya, resmi dan yang tidak resminya. Nanti kita ikuti. Akan melintas nih kereta api lokal Cicalengka Padalarang kelihatannya. Oh, Garut ini. Ini Garut. Nah, Abah sekarang ada di perlintasan sebidang di daerah Desa Cibiru Hilir, dekat Stasiun Cimekar Baru. Waktu Abah pertama pindah ke sini, perlintasan sebidang ini hanya jalan setapak ini untuk para petani ke sawah. Tidak seperti sekarang.
kecil hanya untuk jalan kaki, lama-lama berkembang bisa dipakai motor dengan masih alasan yang sama, karena mulai muncul pemukiman di ini, sehingga kelasnya lah masih jalan setapak, tapi lumayan agak ramai karena dipakai untuk masuk ke komplek yang ada di depan nih, tempat Abah tinggal. Setelah sekian lama, sekarang nih seperti kita lihat sekarang, karena perlintasan sebidang ini diperkeras karena sering digunakan oleh mobil-mobil pickup biasanya untuk mengangkut hasil dari sawah, maka membesar ukurannya, walaupun waktu itu masih satu mobil ya, masih satu mobil. Tapi masih jalan setapak, masih tanah. Nah, kecepatan perkembangan ini munculnya ada proyek besar di sana. Begitu memang oleh Pemda sudah dijadikan perlintasan untuk warga dengan ada pengerasan pakai batu. Lama-lama ditingkatkan sejalan dengan adanya pemilu dari calon wakil rakyat, disemen lah, atau merupakan anggaran dari Pemda, itu disemen sedikit-sedikit. Dan akhirnya dengan adanya stadion dan juga stasiun kereta cepat, peningkatannya jadi lebih cepat lagi, karena jadi jalan alternatif nih sama warga-warga yang menghindari kemacetan di Cibiru. Dulu ada beberapa kali kecelakaan di sini, mobil maupun orang terlindas kereta api. Mobil berapa kali di sini memakan korban juga, dan petugasnya juga waktu itu masih ada tiang lamanya itu. Dan setelah ada pembangunan stasiun baru ini, maka stasiun penutupnya ditingkatkan jadi perlintasan sebidang resmi sekarang sebagai perangkat dari stasiun Cimekar. Nah, kelihatannya akan ada yang melintas nih, kereta api mungkin lokal. Kita tunggu. Sekarang kita cerita lagi masalah perlintasan sebidang sehubungan dengan terjadinya kecelakaan utamanya di Cikarang, di Bekasi Timur, dan sekarang juga ada baru di Jawa Timur kalau salah, di mana kedua kejadian itu bersinggungan dengan kereta api yang sama dan keduanya memakan korban. Nah, banyak pendapat lah ya, seolah-olah kesalahan ini ada di PT KAI, walaupun sebagian besar juga sebetulnya mengetahui sih
bahwa kecelakaan itu bukan di kereta api. Kereta api itu akibatnya. Nah, tapi kecerobohan, ketidaksabaran, dan karakter dari para pengendara kita. Sebetulnya itu. Jadi walaupun bagaimana kecelakaan itu merupakan bahaya laten lah, terutama di perlintasan sebidang yang berada jauh dari keramaian, di mana perlintasan sebidang ini tidak semuanya ada petugasnya, karena ilegal tidak akan mungkin PT KAI menempatkan orang, tapi biasanya ada sukarelawan seperti yang sedang ada kita lihat sedang bertugas tuh di tengah jalan tuh. Itulah sukarelawannya, tidak bergaji tapi ya ala kadarnya dari kesadaran orang-orang yang melintas gitu. Dan itu sangat bermanfaat untuk keselamatan bersama. Tapi sekarang setelah ada kejadian rame, seolah-olah pemerintah akan meresmikan, melegalkan perlintasan sebidang yang sekian ribu di Pulau Jawa ini gitu. Enak memang bilang gitu. Kalaupun betul dilaksanakan, tidak selesai itu, karena penyakitnya tidak diatasi. Kita tidak bisa, PT KAI tidak bisa menempatkan petugas atau melarang atau apa ketika ada masyarakat yang membuat perlintasan sebidang. Nggak bisa itu, ditutup juga marah, akan marah itu, menghambatlah apalah. Jadi harusnya pemerintah setempat lah, yang dimana jalan yang melintasi perlintasan kereta api ini harus bertanggung jawab. Kalau yang melintasinya itu jalan raya nasional, ya perintah pusat melalui dirjen kereta apinya menyiapkan petugas. Bagi tingkat provinsi, ya pemerintahan provinsi lah yang harus dan apabila yang dilewati itu jalan raya milik Pemda kota atau kabupaten, ya bupati wali kotanya bertanggung jawab. Termasuk apabila desa kecamatan membuat jalan perlintasan sebidang, itu harus tanggung jawab dari bupati wali kotanya. Itu bisa menempatkan petugas. Syukur-syukur kalau untuk jalan rayanya itu dibuatkanlah flyover atau penutup jalan yang ini, yang representatif lah, yang kuat, sehingga nggak bisa diterobos. Atau seperti di sini, rencananya awalnya ada flyover di sini nih, tapi nggak tahu, nggak jadi nih. Asalnya ada wacana di sini waktu ngebangun stasiun Simakar baru ini, itu ramai juga, udah beberapa rumah yang mau dibebaskan untuk dilewati oleh flyover, tapi sampai sekarang rupanya batal. Tadinya kalau jadi itu percontohan, itu percontohan seharusnya bagaimana
Nah, yang juga yang perlu diperhatikan itu apabila ada proyek baru, proyek perumahan baru, itu perlintasan sebidang itu harus menjadi syarat untuk mendapat izin bangun, izin proyeknya. Kalau melewati jalur kereta api harus menjadi syarat untuk menyediakan flyover. Setidak-tidaknya dibuatkan pengaturnya dengan petugasnya dengan pintu yang memadai lah gitu. Kalau tidak begitu mustahil akan bisa diselesaikan. Kecelakaan itu akan kerap terjadi di perlintasan sebidang baru. Yang jelas PT KAI tidak akan bisa mengikuti perkembangan itu, karena tugas PT KAI itu menyelenggarakan pengangkutannya, operasional kereta apinya, dan siapa duluan yang ada gitu. Karena salah satu yang harus mendapat prioritas utama itu adalah kereta api. Jadi ya harus dilihat secara komprehensif lah, harus cermat lah aturan-aturan yang dibuatnya gitu. Jangan enak aja gampang, dibuat gampang masalahnya, nggak bisa. Perlintasan sebidang ini nggak bisa dibuat sederhana. Semua mungkin hanya berapa aja yang legal. Sebagian besar perlintasan sebidang itu pasti ilegal. Mungkin nggak lebih dari 10% lah yang legalnya, yang melintasi jalan raya saja, atau yang merupakan fasilitas dari KAI sendiri. Seperti sekarang ini, dulu perlintasan sebidang liar ini, setelah digeser, padahal nggak jauh dari sini itu stasiun dulu, nggak jauh, digeser ke sini, itu ada masih bekasnya tuh, pintu penutupnya masih ada yang lama. Yang ini yang baru, ini baru dioperasikan ya belum setahun lah rasanya. Sedangkan yang di jalan itu petugas-petugas lama, itu biasa bergiliran. Jadi begitu, jangan dibuat enteng, harus ada aturan yang tegas. Siapa yang bertanggung jawab apabila adanya perlintasan sebidang, terutama ya dari umumnya Pemda tingkat 2 lah, kabupaten kota. Kalau provinsi jarang, tapi kabupaten kota, terutama kabupaten, pasti itu. Itu saja yang Abah dapat sampaikan sebagai sumbang saran. Jadi sekali lagi, perlintasan sebidang ini adalah bahaya laten bagi kita semua. Begitu cepatnya ya aktivitas kereta api ini. Baru berapa lama duduk Abah di sini udah mau melintas lagi. Ya. Coba bayangkan kalau jalan raya macet pasti. Nah, ini pemberitahuan kedua ini. Berarti kereta apinya akan melintas. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Berarti keretanya akan melintas kalau kedua kali.
ditutup, mungkin ada kereta yang lain yang akan lewat ini. Karena udah ditutup. Biasanya kalau mau berhenti sih belum ditutup. Tapi sekarang sudah ditutup, berarti akan ada kereta api yang melintas cepat di jalur berapa nih? Jalur 1 ya. Di spur 1 kalau dulu ya. Oh enggak. Ternyata sekarang walaupun berhenti ditutup pintu perlintasannya. Ini kereta lokal Bandung Raya nih. Wah, ada asapnya ini. Cool. Cool. Rupanya untuk hati-hatian nih. Biasanya kalau datang dari arah barat berhenti belum ditutup, tapi sekarang sudah ditutup. Kelihatannya melintas cepat nih. Bayangkan kereta api secepat itu, sepanjang itu disuruh ngerem mendadak. Bayangkan, pasti seluruh gerbong itu kan terlempar, orang-orang yang ada di dalamnya juga pasti kalah terlempar semua, bertumpuk ke depan. Jadi jangan menganggap remeh saja itu. Oh, itu kenapa tidak dikurangi kecepatan? Kenapa ngerem? Pasti sudah ngerem. Hanya momennya itu nggak cukup gitu untuk berhenti, sehingga menabrak dan hanya satu gerbong yang rusak. Kalau kecepatannya masih tinggi banget, itu kemarin itu bisa banyak gerbong keluar dari rel itu, dan bisa dibayangkan berapa korbannya. Nah, itu jadi janganlah dianggap sepele. Perhatikan bersama antara operator dan penggunanya, pendukungnya gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.